Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Lestari Putri dari peserta DM Bubulan Digital Marketing dari Kecamatan Bubulan. Mohon izin untuk mempresentasikan resum saya yang tadi materi pengenalan Shopee, yang kebetulan tadi narasumbernya Kak Astrid Mutia. Mohon izin ya Kak untuk mempresentasikan apa yang saya pahami dari yang kakak jelaskan seperti itu. Yang pertama, kakak menjelaskan terkait jenis-jenis marketplace, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sebagainya. Kemudian untuk memulai berjualan sendiri, itu yang pertama kita harus merubah mindset, dimana mindset itu adalah salah satu faktor terbesar sebuah modal sebelum kita memulai usaha apapun, meskipun itu jualan online, kemudian menjadi influencer, kemudian menjadi content creator dan sebagainya. Setelah mindset, yaitu kita perlu adanya komitmen, di mana sebuah usaha apapun ketika kita tidak memiliki komitmen, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berjangka panjang begitu. Jadi harus dilaksanakan dan dikerjakan secara terus-menerus, bersifat kontinu, dan juga tentunya kita juga harus menentukan sebuah target, apa sih yang ingin kita capai, apa sih yang ingin kita raih gitu. Misalkan sebuah influencer, mereka akan mendapat job-job dari beberapa endorse dan sebagainya. Kemudian misalkan dari online shop, mereka akan banjir orderan dan sebagainya. Jadi ada dampak dari komitmen mereka sendiri, dan juga mereka harus menentukan target-target apa yang ingin mereka capai. Kemudian Kak Astrid Mutia juga menyampaikan, karena kalau bekerja sendirian itu tentunya membutuhkan energi yang lebih banyak daripada kita harus bekerja melalui tim seperti itu. Jadi bekerja melalui tim akan meringankan beban kita, akan meringankan kerja kita dengan cara yang pertama, yaitu membuat sebuah tim. Kemudian misalkan ada yang bagian content creator, data analis, kemudian bagian editing video, desain grafis, dan sebagainya. Karena menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits juga dijelaskan bahwa sebuah karakter itu bisa tumbuh dan menjadi kebiasaan ketika dilaksanakan terus-menerus minimal 3 bulan. Kemudian Kak Mutia, yang menarik banget itu beliau menjelaskan bagaimana sih ketika seorang praktisi online shop memasarkan produknya di Shopee misalkan, atau di Tokopedia dan sebagainya. Itu misalkan jualan, katakanlah jualan boneka misalkan. Nah, itu kalau ada orang tanya, "Kak, apakah barang itu ready?" Nah, Kak Mutia di sini menjelaskan sedetail mungkin dan memberikan tips bagaimana agar customer kita itu langsung bisa check out. Jadi tidak hanya tanya, "Kak, ready?" Jadi biasanya kan kita sebagai penjual pemula banget, misalkan saya yang belum ngerti apa-apa, nah itu biasanya hanya menjawab, "Ya Kak, ready." Nah, ternyata itu merupakan senjata untuk senjata mematikan diri sendiri, dimana kalau jawaban seperti itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan efek negatif, terutama bagi perkembangan toko kita. Ketika kita menjawab hanya iya Kak, ready, ternyata bisa membuat customer kita itu lari dari toko kita seperti itu. Jadi langsung saja, "Iya Kak, ready, barang siap dikirim, langsung saja check out ya." Jadi kita benar-benar harus meyakinkan mereka untuk segera check out. Kita harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa barang kita itu ready dan juga siap dikirim, biar si customer itu nggak ragu-ragu ketika akan membeli produk kita. Nah, kemudian sebelum memasarkan produk, kita harus berpikir dulu, kira-kira apa sih produk yang akan kita jual. Nah, di sini Kak Mutia juga menjelaskan tentang riset produk, dimana kita itu tidak boleh asal menjual, kita harus riset produknya dulu. Kira-kira produk yang akan kita jual itu bagus nggak kualitasnya, banyak pasarnya jelas nggak, seperti itu. Jadi kita harus riset produk mulai dari hal-hal sederhana, riset produk kecil-kecilan terkait produk apa yang akan kita jual. Jadi kita benar-benar tidak hanya sekedar menjual, tetapi juga paham tentang produk apa sih yang kita jual, kualitasnya bagaimana sih, pasarnya bagaimana sih, seperti itu. Apakah produk itu sesuai dengan tren sekarang, atau mungkin produk itu sudah lama begitu. Nah,
kemudian yang selanjutnya itu riset supplier, di mana teman-teman yang terutama masih dropshipper atau reseller itu perlu kita meriset supplier. Apakah supplier kita itu bisa amanah, bisa diajak kerjasama ketika kita mau bergabung menjadi dropshipper ataupun reseller. Jadi kita harus memastikan si supplier itu benar-benar amanah dan juga bisa diajak kerjasama. Kalau bisa itu kita harus berkomunikasi terus sama si supplier, jadi tidak ada miskomunikasi. Misalkan si customer kita akan check out nih 5 produk, misalkan produk kita boneka tadi. Nah ketika kita check out, kalau misalkan stoknya masih 100 misalkan, dan ternyata supplier kita itu nggak punya stok, misalkan sistemnya pre-order gitu, miskomunikasi. Nah itu bisa fatal ya kejadiannya, bisa membuat si customer kita itu pergi dari kita, nggak jadi beli produk kita. Yang selanjutnya itu riset produk lanjutan, dimana setelah kita mereview spesifikasi produk kita bagus nggak kualitasnya, kemudian di pasaran itu laku nggak, sesuai dengan tren atau tidak. Jadi kita melakukan riset produk lanjutan, apakah produk-produk kita yang sebelumnya itu ada sebuah pembaharuan, jadi ada sebuah inovasi baru dari produk yang sebelumnya. Misalkan nih yang awalnya hanya menjual boneka aja, tapi tidak ada trennya boneka apa, misalkan hanya boneka panda atau dan sebagainya. Nah tapi sekarang itu zamannya kan misalkan yang lagi tren BTS nih. Nah jadi teman-teman bisa update boneka-boneka terbaru BTS yang lagi hits, itu bisa diupload menjadi produk kita. Jadi produk kita itu bisa laris di pasaran sesuai dengan tren. Selanjutnya terkait upload produk di Shopee. Jadi tadi Kak Mutia juga langsung mempraktikkan. Saya kebetulan pernah jualan di Shopee. Nah, jadi saya tadi ada banyak sekali masukan yang sangat. Selanjutnya menamai produk kita di Shopee. Yang pertama, ketika menamai itu ternyata Kak Astrid Mutia juga menjelaskan tidak boleh asal kita mengetik produk kita. Misalkan jualan sabun ya, sabun pepaya misalkan. Nah ternyata dari fontnya sendiri, kemudian kapital atau huruf kecil itu sangat berpengaruh terhadap produk kita. Jadi kita harus meriset dulu produk-produk yang sejenis dengan produk kita ambil yang terlaris. Jadi nanti kita pahami betul metode penjual si seller itu, dan kita terapkan menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi untuk diterapkan di Shopee kita. Jadi yang terpenting tidak tidak sama plek gitu, tidak sama kopas. Jadi kita meniru sedikit-sedikit dan juga diedit sendiri. Hingga ketika konsumen kita mencari, misalkan searching sabun pepaya, itu akan produk kita akan ikut naik, karena dari segi penjelasan nama produk, huruf kecil, huruf besarnya itu hampir mirip dengan si seller yang laris tersebut di Star Seller Shopee. Dan yang tidak kalah penting yaitu menentukan harga. Jadi teman-teman semua, tadi Kak Mutia juga menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan sebuah harga. Misalkan nih, sabun pepaya harganya 25.000, tetapi kita bermain variabel angka menjadi misalkan kita jual 24.999. Meskipun selisihnya itu cuma Rp1, itu ternyata bisa mempengaruhi psikologis customer kita, sehingga menarik customer yang awalnya mau beli di toko lain itu tertarik untuk membeli di toko kita karena harganya jauh lebih murah. Meskipun sebenarnya itu sama saja ya, tetapi ternyata main variabel angka itu sangat mempengaruhi psikologi seorang customer. Yang selanjutnya yaitu Kak Astrid Mutia juga menjelaskan terkait unique selling, dimana kita sebagai penjual pemula harus minimal menyediakan promo-promo menarik untuk produk kita. Misalkan nih, beli 5 gratis 1, beli 3 gratis 1, atau mungkin kalau keberatan gratis produk yang sesuai dengan yang dibeli, bisa free gift. Misalkan hal-hal sederhana seperti gantungan kunci atau dan sebagainya. Jadi bisa lebih menarik untuk customer membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah mencantumkan deskripsi produk. Kak Mutia juga menjelaskan bagaimana deskripsi yang baik, deskripsi yang lengkap, yang tidak membuat
customer itu penasaran, tapi justru kita menjelaskan secara detail tentang produk yang kita jual. Terakhir yaitu pemakaian hashtag di dalam produk kita. Jadi ketika kita misalkan jualan sabun, kita harus memperbanyak tuh hashtag. Misalkan hashtag sabun murah, sabun kecantikan, sabun anti jerawat, dan sebagainya. Mungkin cukup itu ya dari saya, resum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.